Nah, sekarang kita masuk kepada keterkaitan teori dan proses perencanaan. Lagi-lagi perlu kita menyadari bahwa mengapa kita perlu melakukan suatu perencanaan. Ya, tentunya didasari oleh beberapa hal-hal tersebut yang tadi yang kita sudah jelaskan. Yang tadi kita sudah jelaskan ya. Jadi misalnya yang pertama, perencanaan sebagai reformasi sosial, ya. Ya, dilatar belakangi oleh adanya reformasi keadaan sosial ekonomi akibat daripada Perang Dunia ke-1. Ya, intervensi dari negara atau pemerintah perlu dilakukan agar ketidakadilan, inefisiensi dan pemborosan dapat dihindari. Nah, setelah terjadinya Perang Dunia I, ya tentu kan kondisi ekonomi, ketidakpastian, ketidakteraturan terjadi dalam suatu negeri, dalam suatu wilayah. Nah, oleh karenanya maka perlu dilakukan suatu perencanaan. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan standar hidup masyarakat yang tadinya yang sudah menurun, bahkan itu sudah zero atau nol. Bagaimana kita bisa kembalikan lagi, sebagaimana misalnya kasusnya negara Jepang, Hiroshima Nagasaki, pada saat di bom atom. Semua infrastruktur hancur, kegiatan ekonomi, kehidupan sosial terpuruk, maka dilakukanlah suatu perencanaan dan penataan yang tidak lain adalah bagaimana bisa meningkatkan standar hidup masyarakatnya. Begitu. Berikutnya adalah memanusiakan industri atau memanusiakan hubungan industri dengan masyarakat. Artinya bahwa industri ini, kegiatan industri tidak hanya semata-mata sebagai suatu kegiatan yang bisa menghasilkan sesuatu, yang bisa meningkatkan kegiatan ekonomi, tetapi di dalamnya atau keterkaitannya dengan masyarakat, baik yang masyarakat yang ada di dalam ataukah bekerja bersentuhan langsung dengan suatu aktivitas industri maupun yang ada di sekitarnya, Nah, oleh karenanya bahwa kegiatan industri perlu kita kembangkan, tetapi perlu juga memperhatikan hak-hak daripada masyarakat itu sendiri. Kemudian menciptakan harmonisasi dan menghindarkan konflik dari kelompok-kelompok yang ada. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan suatu hubungan yang bagus antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Apalagi kalau kita berbicara menyangkut mengenai wilayah, berbicara menyangkut mengenai kota, bahwa aliran pergerakan migrasi itu adalah sesuatu hal yang sifatnya alamiah, dengan latar belakang karakter yang berbeda-beda, tetapi bagaimana kita bisa menyatukan dari yang sifatnya beragam itu menjadi sesuatu yang padu dan harmonis. Nah, cara yang dilakukan adalah yang pertama adalah melakukan suatu rekayasa terbentuknya asosiasi, ikatan perkumpulan masyarakat, ya, seperti misalnya Kadin, ikatan profesi. Kalau di PWK itu ada namanya Ikatan Ahli Perencanaan Arsitektur, ada IAI dan lain sebagainya. Ada PII. Jadi bagaimana asosiasi ini
dibentuk supaya kita dengan mudah bisa melacak kemampuan, kapasitas, potensi yang kita miliki berdasarkan bidangnya masing-masing. Selain itu memudahkan di dalam penggerahannya, terutama yang terkait daripada sumber-sumber daya manusia yang dibutuhkan di dalam suatu pelaksanaan pembangunan. Nah, kalau kita sudah mengetahui seberapa besar kapasitas kita, kemampuan kita, maka kita bisa dengan mudah untuk melakukan suatu perencanaan, melahirkan suatu gagasan, melahirkan suatu program yang sangat memungkinkan untuk dilaksanakan. Dan yang paling terpenting bahwa yang melaksanakannya itu adalah sesuai daripada bidangnya masing-masing. Kemudian sifat dari organisasi ini sifatnya fleksibel, responsif, dan produktif, tidak seperti organisasi pemerintah. Jadi untuk organisasi kemasyarakatan ini ya di luar daripada kepemerintahan ini itu memiliki fleksibilitas cukup tinggi dan sangat responsif dan produktif, ya, karena bisa melakukan hubungan kerjasama, bisa melakukan suatu pengembangan, dan bisa melibatkan semua sumber daya yang dimilikinya sesuai daripada bidang-bidang yang akan dikembangkan. Kemudian organisasi dijadikan sebagai instrumen kaki tangan pemerintah dalam rekayasa perencanaan pembangunan kota. Nah, sebagaimana kita ketahui, jadi ini kata-kata kaki tangan, jadi jangan dilihatnya sebagai suatu istilah atau kata yang sifatnya memiliki muatan negatif. Maksudnya di sini kaki tangan adalah sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah ini kan memiliki keterbatasan, terutama menyangkut mengenai sumber daya manusia. Sumber daya manusia termasuk juga adalah pembiayaan. Khusus untuk misalnya sumber daya manusia, maka pemerintah ini memerlukan orang di luar daripada pemerintahan ini untuk lakukan atau membantu di dalam menyusun suatu perencanaan, entah itu akademisi ataukah profesi yang memang secara undang-undang memiliki suatu kewenangan untuk berprofesi ataukah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Pemerintah dalam hal ini adalah sebagai fasilitator daripada kegiatan itu. Kemudian model perencanaan yang ditawarkan ya sifatnya engineering, rekayasa fisik, rekayasa struktur yang dilakukan, misalnya pembangunan jalan, pembangunan gedung. Kemudian PWK itu sendiri bisa dalam bentuk perencanaan tata ruang baik skala wilayah maupun secara rinci. Nah, teori yang mendasari daripada proses perencanaan ini, yang kedua adalah perencanaan sebagai analisis kebijaksanaan. Dalam kaitannya hal tersebut, yang pertama
pertama bisa kita lihat adalah sistem engineering atau rekayasa sistem. Ini menyangkut mengenai penggunaan model-model kuantitatif ya. Jadi bahwa di dalam suatu perencanaan erat kaitannya dengan prediksi, bahwa perencanaan itu adalah prediksi, maka sangat dibutuhkan suatu pendekatan ataukah metode yang sifatnya terukur, sesuatu yang bisa kita mudah untuk melihatnya ke depan, sehingga perlu dilakukan suatu pendekatan-pendekatan yang sifatnya kuantitatif ya. Jadi bisa dijadikan sebagai instrumen di dalam melakukan suatu proyeksi. Bahwa ternyata bahwa di dalam perencanaan ini analisis menyangkut mengenai pengetahuan manajemen itu juga sangat penting, di mana pengetahuan manajemen ini menekankan pendekatan teori sistem secara umum dan penekanan pada terciptanya sistem yang sifatnya terbuka ya. Jadi bahwa suatu perencanaan tidak hanya dimiliki oleh jawatan tertentu ataukah sektor tertentu, tetapi bagaimana perencanaan ini bisa menjadi suatu informasi untuk semua sektor, bahkan sampai kepada masyarakat. Kemudian perencanaan ini tentunya berkaitan daripada pengetahuan politik dan administrasi kepemerintahan ya. Nah, ini lebih menekankan pada penganalisaan orientasi perilaku aktor-aktor pengambilan keputusan dan berfokus pada lembaga-lembaga politik, bahwa produk rencana tata ruang itu mau tidak mau dan memang harus bersentuhan dengan lembaga-lembaga yang sifatnya seperti itu. Bahwa setelah kita melakukan suatu penyusunan rencana tata ruang wilayah, jadi tidak hanya menjadi suatu dokumen, maka ini harus didorong lagi, ditingkatkan lagi menjadi suatu peraturan ya. Kalau misalnya di tataran perwilayah provinsi atau kabupaten, itu menjadi suatu produk perda, menjadi dokumen peraturan ya, yang bisa membahas dan menetapkan ya melalui mekanisme legislatif. Nah, jadi kita tidak hanya menghasilkan suatu dokumen perencanaan, tetapi sangat penting untuk dijadikan sesuatu atau hasil akhir daripada dokumen perencanaan itu adalah berupa ataukah menjadi suatu dokumen produk hukum, supaya akan menjadi suatu apa ya istilahnya, tunggu dulu, menjadi suatu dokumen yang bisa menjadi dokumen operasional dan mudah untuk melakukan suatu evaluasi dan pengendaliannya.
Nah, adapun prinsip-prinsip teori daripada sistem ini yaitu hubungan sebab akibat, ya. Bahwa di dalam suatu perencanaan ini tidak hanya berdiri sendiri. Ada beberapa aspek, ada beberapa faktor yang melingkupi. Nah, kesemuanya ini saling terkait satu sama lain. Ya. Jadi memiliki hubungan keterkaitan satu sama lain. Nah, oleh karenanya sangat perlu dilakukan secara menyeluruh. Kemudian bahwa semua hubungannya itu adalah sistematik, berjalan pada suatu kondisi yang harmonis. Dengan kata lain adalah dapat dikendalikan, ya. Bahwa wujud daripada perencanaan itu perencanaan tata ruang, bagaimana kita bisa menciptakan suatu ruang yang harmonis dengan beberapa unsur komponen aspek yang ada di dalamnya, tetapi dapat dikendalikan, ya. Dapat dikendalikan. Nah, salah satu unsur daripada perencanaan tata ruang ini adalah pengendalian. Kemudian prinsip teori daripada sistem ini yaitu bahwa setiap sistem dibangun berdasarkan hierarki atau tingkat tertentu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa rencana tata ruang ini adalah sifatnya berhierarki. Kenapa sifatnya berhierarki? Yang pertama adalah lingkup daripada kewenangan. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah lingkupnya. Jadi ada tataran nasional, ada tataran wilayah, provinsi, kabupaten, kota. Kemudian yang kedua adalah tataran tingkat operasional atau detail. Maka perlu dilakukan suatu perencanaan yang sifatnya lebih terperinci lagi. Ya, jadi dokumen perencanaan ini sifatnya hierarkis. Begitu pula juga dengan penentuan suatu fungsi status dari suatu area atau lokasi atau wilayah pun juga itu berhierarki, ya. Jadi di dalam tataran secara horizontalnya, ya, secara horizontalnya bukan secara vertikalnya. Kalau vertikalnya itu adalah aturannya bahwa di situ ada RT RWN, kemudian ada RT RWP, kemudian RT RWK, kabupaten kota, kemudian di situ ada rencana rinci. Secara tataran horizontalnya bisa kita lihat bahwa ada namanya PKN, PKW, ya, PKL dan seterusnya, ya. Bahwa di dalam suatu kawasan ada namanya pusat inti, ada subpusat, yang kesemuanya memiliki peran masing-masing berdasarkan daripada potensi dan kondisinya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih membagi atau membagi fungsi dari masing-masing suatu ruang, ya, supaya tidak terjadi suatu akumulasi dalam suatu ruang tertentu, sehingga hierarkis secara horizontalnya atau penetapan peran dan fungsinya setiap lokasi itu sangat penting. Jadi ada pusat, ada subpusat, dan ada di bawahnya lagi. Kemudian terkait daripada teori perencanaan dan proses perencanaan ini, yaitu perencanaan sebagai pembelajaran sosial atau proses pengembangan masyarakat. Fokus utamanya adalah tindakan nyata yang bertujuan yang dilakukan oleh individu
maupun oleh kelompok masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu. Ya, jadi bahwa kita akan melakukan suatu perencanaan ini tentunya dilakukan oleh pada suatu lingkungan tertentu, ya. Dan siapa yang bisa melakukan? Ya, seperti kalianlah nantinya akan menjadi suatu insan-insan yang dapat menyusun suatu dokumen perencanaan tata ruang, ya. Dikatakan sebagai kelompok perencanaan tata ruang itu berdasarkan keprofesiannya, yaitu dilingkupi oleh suatu asosiasi ikatan ahli perencanaan. Ya, supaya ini tidak terjadi simpang siur, tidak terjadi tidak harmonisan di dalam melakukan suatu penyusunan perencanaan. Dan itu sudah didukung dan sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Nah, siapa pelaku ataukah aktor dari suatu perencanaan? Ini bisa kelompok masyarakat ataukah suatu komunitas. Kalau komunitas, yaitu komunitas daripada perencanaan yang berprofesi sebagai perencanaan wilayah dan kota. Nah, kelompok masyarakat itu bisa misalnya LSM, ya, ataukah kelompok-kelompok yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Katakanlah misalnya ini dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya partisipatif. Kalau dulu itu ada namanya BKM, Badan Keswadayaan Masyarakat, maka BKM inilah yang bisa menentukan dan melakukan suatu perencanaan, menentukan apa yang mau dilakukan. Ya, tentunya didasari oleh hasil rembuk ataukah pertemuan antar warga untuk mendapatkan suatu perencanaan ataukah program yang akan dilakukan di lingkungannya. Nah, siapa yang belajar? Yaitu planner ataukah aktor dan masyarakat yang melakukan secara bersama-sama belajar. Bahwa di satu sisi bahwa profesi ataukah seseorang planner ini dia adalah juga sebagai penyusun dan akan melakukan suatu edukasi kepada stakeholder terkait daripada apa yang telah dilakukan menyangkut mengenai perencanaan tata ruang. Tetapi pada kondisi tertentu bahwa planner ini ataukah penyusun perencanaan tata ruang ini juga bisa belajar kembali dari apa yang dilakukan. Nah, terutama pada saat misalnya katakanlah konsultasi publik, FGD, karena di situ akan ada banyak masukan-masukan ataukah informasi-informasi baru. Ya, mungkin planner ini sebelumnya belum mengetahui ataukah masih di luar daripada jangkauan apa yang dipikirkan. Ya, jadi ini ada namanya hubungan timbal balik antar semuanya. Nah, caranya bagaimana? Yaitu bahwa planner ataukah aktor melibatkan diri secara intens larut dan belajar bersama-sama dengan masyarakat. Jadi secara bersama-sama
bergabung dengan masyarakat untuk membahas atau membahas sesuatu aspek terkait daripada perencanaan tata ruang. Atau planner ini membuat pancingan sedikit strategi taktik menuju perubahan, misalnya membersihkan selokan secara gotong royong, perbaikan jalan lasbai, tujuannya agar terjadi komunikasi antara planner dan target group untuk memancing permasalahan-permasalahan yang lebih luas lagi yang masih terpendam. Jadi pelibatan ataukah melibatkan diri di dalam suatu kegiatan pada suatu komunitas masyarakat, terkadang kalau kita menyampaikan secara lisan ataukah tertulis, itu biasanya ataukah tidak semuanya itu membuahkan hasil yang bagus, sehingga memang sangat diperlukan ini keterlibatan secara aktif planner ini kepada masyarakat, sehingga terjadilah suatu komunikasi yang baik, sehingga terjadilah suatu proses pembelajaran antar keduanya, sehingga masyarakat ini bisa dengan mudah untuk mengikuti ataukah memahami dari apa yang menjadi suatu gagasan ataukah ide dari planner itu sendiri. Kemudian tujuan-tujuan tidak dirumuskan di depan, melainkan di tengah-tengah perjalanan bersama masyarakat. Jadi tujuan daripada perencanaan bisa dengan masyarakat itu bisa dirumuskan pada saat proses itu berjalan, ya. Meskipun di dalam perencanaan itu tentunya kita memerlukan suatu dasar tujuan awal, tetapi tujuan ini adalah sesuatu bukanlah sesuatu yang sifatnya pasti, tetapi itu bisa disesuaikan daripada kondisi yang ada. Kemudian membuat kelompok-kelompok kegiatan berdasarkan tugas, tantangan, permasalahan khususnya yang langsung mengenai kepentingan kelompok, ya. Jadi perlu dilakukan suatu kelompok-kelompok kecil. Nah, ini yang tadi kita lihat, taruhlah saya ambil kasus pada saat program PNPM. Ada di situ ada kelompok namanya yang lebih besar namanya BKM, di bawahnya BKM itu ada namanya LSM. Jadi lembaga swadaya masyarakat, yang tentunya ini pada tataran hanya pada tataran lingkungan, pada tataran lingkungan masyarakat tertentu. Nah, di dalam teori ini akar filosofinya adalah pragmatis, yaitu perlu adanya suatu tindakan, ya, tindakan nyata. Jadi bahwa di dalam proses perencanaan ini kita tidak hanya melakukan dan mencari sesuatu yang sifatnya secara dari sesuatu yang bisa kita cari, tetapi sangat diperlukan atau memerlukan suatu tindakan nyata, melakukan suatu tindakan nyata. Nah, berkenaan daripada proses perencanaan ini, maka setiap planner itu ataukah yang akan melakukan suatu perencanaan ini itu secara mutlak itu harus melakukan ataukah turun ke lapangan untuk melihat dan mencari data dan informasi yang berkaitan daripada apa yang akan direncanakan.
terutama hal-hal yang berkenaan daripada lingkup daripada perencanaan itu sendiri, sehingga hasil daripada perencanaan itu bisa mewakili ataukah lebih baik ataukah ideal, baik dari segi suatu konsep maupun dari aspek pelaksanaannya. Nah, ada pun filosofi perencanaan dalam teori ini, membangun teori ini, yaitu suatu rencana yang berisi prinsip-prinsip, proyeksi, dan pedoman kegiatan di masa yang datang, bukanlah suatu dogma, melainkan suatu hipotesis yang harus diuji di lapangan dan dapat ditolak, diperbaharui, dikoreksi, dan dilengkapi. Bahwa perencanaan ini itu memiliki suatu prinsip, bahwa perencanaan ini mengandung suatu proyeksi, ya, dan metode yang dilakukan itu betul-betul ilmiah, bisa diuji, yang hasilnya bisa kita tolak ataukah bisa kita perbaharui ataukah koreksi kembali, dan kalau serta bisa juga dilengkapi manakala memang itu kita anggap masih terdapat suatu kekurangan atau kelemahan daripada apa yang kita susun ataukah yang mau kita rencanakan. Jadi di dalam dasar teori proses perencanaan ini bahwa menekankan bahwa proses perencanaan itu bukanlah sesuatu yang sifatnya yang sifatnya tidak bisa kita keluar daripada hal yang berkenaan, tetapi bisa kita melakukan suatu pengembangan untuk mendapatkan atau mencapai suatu tujuan atau sasaran di dalam suatu proses perencanaan. Karena di dalam metode perencanaan yang berkenaan itu bisa saja kita melakukan ataukah memilih salah satu, ataukah bisa kita melakukan perpaduan di antaranya. Contoh misalnya pada saat kita ingin mengambil suatu data dan informasi, entah itu kita melakukan observasi, juga bisa melakukan suatu wawancara, atau kamu kita melakukan wawancara dengan juga sekaligus menggunakan sebaran kuesioner kalau memang itu diperlukan. Tetapi pada intinya sangat memungkinkan untuk dilakukan, ya bergantung daripada, dan perlu juga kita pertimbangkan menyangkut masalah waktu dan pembiayaannya. Nah, dasar teori proses perencanaan ini yang berikutnya adalah perencanaan sebagai strategi mobilisasi masyarakat. Ide dasarnya di sini emansipasi sosial atau kesetaraan hak sosial masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya. Saya kira ini adalah hal yang sudah sering kita dengar dan kita pelajari, bahwa segenap warga masyarakat itu memiliki hak yang sama, ya. Begitu pula juga dengan berkaitan daripada pemanfaatan sumber daya yang ada atau dimiliki dari suatu wilayah. Sumber daya itu tidak hanya diperuntukkan dan dikuasai oleh orang atau kelompok orang tertentu, tetapi dimanfaatkan untuk segenap keperluan daripada masyarakat secara keseluruhan. Dasar filsafat daripada dasar teori ini, yang pertama adalah utopianisme, yaitu mengajarkan kehidupan sekuler dalam suatu komunitas kecil yang terpisah dari campur tangan pemerintah.
Kemudian mengajarkan sistem ekonomi bebas, uang berdasarkan pada pertukaran jam kerja, bahwa lingkungan fisik dan sosial sangat berpengaruh pada karakteristik manusia, mengajarkan pembangunan manusia yang seimbang dengan pembangunan industri dan pertanian, dan yang terakhir adalah mengajarkan pentingnya pendidikan dan proses belajar masyarakat serta media bermain bagi anak-anak. Kemudian yang kedua adalah social anarchism. Kemudian yang ketiga historical materialism, ya, yang pada intinya prinsip-prinsip daripada perencanaan terkait daripada hal ini. Yang pertama adalah mendasarkan diri pada gerakan arus bawah, tidak berawal dari tujuan maupun sasaran, melainkan dari kritik sosial tentang keadaan saat ini. Kemudian yang terakhir adalah berfokus kepada nilai-nilai. Nah, kita lihat pada prinsip-prinsip perencanaan. Mendasarkan diri pada gerakan arus bawah, yaitu bottom up, bahwa suatu perencanaan itu perencanaan yang baik ataukah ideal manakala itu pelibatan masyarakat dari awal itu telah dilakukan bahwa perencanaan itu awalnya atau mulanya itu dari masyarakat. Ya, tentunya masyarakat ini akan melakukan suatu pergerakan, mengharapkan sesuatu berdasarkan daripada kebutuhannya. Jadi kita tidak serta-merta memberikan sesuatu sementara masyarakat tidak memiliki keterkaitan atau menjadi kebutuhan apa yang kita berikan. Salah satu contoh misalnya, taruhlah kita membangun jalan tol layang di daerah pedesaan. Bukan berarti bahwa masyarakat desa itu tidak membutuhkan jalan. Bukan berarti bahwa jalan tol di desa itu tidak diperlukan. Tetapi apakah itu sudah kebutuhan bagi masyarakat setempat? Kalau tidak menjadi kebutuhan masyarakat, maka tentu hasil daripada suatu kegiatan ataukah pembangunan itu menjadi sia-sia ataukah tidak efektif. Kemudian yang kedua, tidak berawal dari tujuan maupun sasaran, melainkan dari kritik sosial tentang keadaan saat ini. Jadi bahwasanya di dalam suatu perencanaan itu kita tidak menentukan dulu tujuannya, tetapi harus didasari bagaimana ataukah permasalahan yang dialami ataukah bagaimana kondisi masyarakat ataukah suatu wilayah. Kemudian barulah kita bisa membuat atau menyusun suatu tujuan dan sasaran dari suatu perencanaan. Jangan sampai kita menyusun dulu perencanaan, kita tentukan dulu tujuan dan sasarannya, barulah kita mengetahui apa problemnya masyarakat ini, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut. Ya, tentu pasti akan melahirkan suatu antara perencanaan yang akan mau dilakukan dan kebutuhan daripada masyarakat ataukah tujuan dan sasaran dari perencanaan itu pasti tidak seimbang ataukah tidak sesuai. Dan yang terakhir adalah berfokus kepada nilai-nilai. Ya, jadi nilai-nilai ini bisa diartikan secara luas, tetapi berkaitan daripada perencanaan tata ruang dari suatu wilayah. Nilai tataran nilai-nilai yang dimaksudkan ini bahwa perencanaan tata ruang itu sayogyanya itu dilandasi ataukah didasarkan pada nilai-nilai masyarakat setempat. Karena setiap daerah itu memiliki nilai-nilai atau budaya tradisi yang berbeda-beda. Ya, antara orang Jawa dengan orang Bugis yang akan berbeda.
keinginan dan kebutuhannya kan pasti berbeda. Antara orang Bugis dengan orang Kalimantan pun juga berbeda. Nah, secara contoh klasik misalnya terkait daripada penyediaan logistik suatu masyarakat, tetapi ini sebenarnya dibahas di sangat erat kaitannya dalam ilmu arsitektur. Katakanlah misalnya nilai antara orang Jawa secara umum dengan orang Bugis Makassar itu berbeda dalam hal katakanlah rumah. Kenapa ada orang Sulawesi Selatan itu rumahnya, atapnya itu semua menggunakan seng, jarang dan tidak mau menggunakan katakanlah misalnya genteng. Di satu sisi orang Jawa, suku orang-orang Jawa itu pada umumnya adalah menggunakan genteng. Nah ini didasari atau dilatar belakang daripada nilai-nilai yang dimiliki setiap masyarakatnya. Coba bayangkan kalau kita tidak pahami atau kita tidak sesuaikan daripada nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kita membuat begitu banyak, kita mengimpor, kita mendistribusikan genteng secara besar-besaran di Sulawesi Selatan. Hasil akhirnya ya pasti barangkali masyarakat pada umumnya tidak ada yang mau menggunakan karena nilai kepercayaan atau nilai-nilai yang berkaitan daripada hal itu bagi masyarakat Sulawesi Selatan itu berbeda. Ya. Bukan berarti bahwa genteng itu tidak cocok atau tidak bagus, tetapi ini disebabkan oleh nilai yang berlaku atau yang dipercaya oleh masyarakat. Nah, kalaupun Anda bertanya misalnya kenapa masyarakat Sulawesi Selatan seperti itu berkaitan daripada atap rumah, ya nantinya pada kesempatan lain kita bahas itu, ataukah ada pengajar atau mata kuliah tertentu nantinya akan menyampaikannya. Nah, sekarang bagaimana itu proses perencanaan? Sekira ini kita sudah bagi kemarin. Yang jelasnya bahwa proses itu adalah urutan berpikir secara rasional, ya. Jadi sangat rasional. Kita memulai, kita melakukan berdasarkan daripada tataran dan urutannya, ya. Supaya apa yang kita lakukan itu bisa efektif dan efisien, sehingga hasilnya pun juga demikian. Proses itu menyangkut mengenai kebiasaan yang teratur dan normal. Jadi ada proses, apalagi kalau itu sudah dilakukan secara berulang-ulang, maka apa yang kita akan lakukan ini pasti akan teratur dan normal. Dan bisa dibilang ataukah dikatakan sangat kecil ataukah bahkan tidak ada hambatan-hambatan di dalam proses yang kita lakukan. Kemudian bahwa proses itu adalah sesuatu yang terjadi atau dikerjakan. Namanya saja proses, kata kerja, berarti itu pasti terjadi selama kita akan melakukan ataukah bergerak, ya, dan ataukah dikerjakan. Karena kapan kita tidak mengerjakannya, maka salah satu di dalam suatu urutan ataukah proses itu tidak berjalan, maka hasil yang kita dapatkan ataukah hasilkan itu tidak sesuai daripada apa yang kita harapkan. Nah, perencanaan itu sendiri adalah membentuk struktur fisik, hubungan fungsi dengan situasi untuk memberikan kepuasan, lompatan imajinasi, aktivitas yang kreatif.
Nah, proses perencanaan itu sendiri tujuan perencanaan adalah suatu penafsiran jawaban akan kebutuhan manusia untuk mendapatkan produk layanan dan bentuk-bentuk dengan berbagai sumber yang ada sesuai nilai-nilai kultural, ya. Jadi kita melakukan suatu penafsiran, kita melakukan suatu proyeksi berkaitan daripada kebutuhan manusia di masa yang akan datang. Ya, tentunya tidak terlepas daripada nilai-nilai atau kultur masyarakat yang berlaku. Kedua adalah suatu proses untuk mewujudkan ruang dan lingkungan untuk dapat berfungsi dalam keadaan alami, di mana manusia melakukan kegiatannya di dalam ruang dalam bentuk kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan. Ya, tentunya di dalam proses perencanaan atau keperencanaan itu sendiri, bagaimana kita bisa mempertahankan yang sesuatu yang sifatnya alamiah, ataukah kita lebih mengedepankan aspek ilmiah alamiahnya ketimbang dengan menggunakan unsur-unsur di luar hal tersebut, ya. Jadi keadaan alami sedapat mungkin bisa kita pertahankan, ya, dengan melakukan suatu perencanaan. Nah, sebagai tokoh perencanaan, yaitu konsep perencanaan bersifat terbuka, yaitu Patrick Geddes. Dia adalah seorang ahli biologi. Jadi proses perencanaan ini ada dua, terbagi menjadi dua, yaitu ada yang sifatnya terbuka dan ada yang sifatnya tertutup. Nah, kebetulan salah satu tokoh perencanaan konsep perencanaan bersifat terbuka ini adalah Patrick Geddes, yaitu seorang ahli biologi. Ya, tentu kan karena dia adalah sebagai seorang ahli biologi, maka kajian atau penelitian yang dilakukan yang berkaitan daripada biologi. Nah, yang pada intinya dikatakan di sini bahwa di dalam proses perencanaan ini menyangkut tiga aspek pokok. Yang pertama adalah data, sintesa dan survei, ya, ataukah data sekunder ataukah data primer, ya, data sekunder ataukah data primer. Data sekunder ini bisa melalui BPS atau catatan-catatan yang bisa kita lihat yang dilakukan oleh jabatan tertentu terkait daripada yang berkenaan pada wilayah yang bersangkutan, atau bisa kita melakukan dengan cara observasi. Ya, observasi ini ya melakukan survei, ya, atau dengan kata lain adalah data primer. Kita melakukan survei ini dalam pengertiannya bisa kita melakukan suatu pengamatan, ya, tentu bisa kita mengambil suatu data yang sifatnya dokumentasi, entah itu video ataukah perekaman ataukah foto. Ataukah kalau jenis kegiatannya yang berkenaan daripada pengukuran, maka kita melakukan pengukuran entah itu menggunakan teodoli ataukah waterpass misalnya, ataukah menggunakan sistem GPS, ya, sistem GPS. Nah, berkaitan daripada perencanaan tata ruang yang mungkin kita menggunakan drone untuk melakukan pengambilan gambar dari udara untuk kemudian ditindaklanjuti atau dijadikan sebagai alas atau dasar di dalam pemetaan, ya, yang tentunya kan dikombin dengan peta citra, ya, peta citra dengan aplikasi tertentu, ataukah bisa kita jadikan sebagai dasar di dalam pembuatan peta melalui suatu program yang namanya Geografi Informasi Sistem ataukah GIS, ya. Nah, data primer berikutnya yang lainnya seperti misalnya kita melakukan wawancara, kita melakukan kuesioner, sebarang kuesioner,
ya, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang lainnya, yang pada intinya adalah kita melakukan suatu penggalian, mengorek data dan informasi secara langsung di lapangan, baik yang sifatnya informasi secara lisan maupun yang sifatnya pencarian sendiri melalui suatu dokumentasi, perekaman, pengukuran, ya, dan lain sebagainya. Kemudian proses aspek kedua daripada proses perencanaan ini yaitu analisis. Nah, setelah data kita kumpulkan, setelah data kita anggap cukup, maka tahap berikutnya adalah melakukan suatu proses analisis. Ya, apa yang dianalisis ya itu adalah data dan kecenderungannya. Ya, jadi langkah berikutnya itu adalah melakukan suatu analisis. Dengan analisis ini maka kita akan mendapatkan atau menemukan sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai dasar yang intinya bahwa dalam analisis ini baik yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif menjadi suatu masukan ataukah dasar di dalam menetapkan suatu perencanaan apa yang akan kita rencanakan. Nah, yang terakhir itu setelah kita melakukan analisis data dan informasi, kemudian kita membuat suatu rencana, melakukan suatu rencana. Ya, apa yang kita rencanakan, ya tentu tidak terlepas daripada data dan informasi dan apa yang menjadi hasil analisis kita berkenaan daripada aspek yang kita rencanakan. Nah, selain daripada konsep perencanaan, proses perencanaan terbuka tadi, sekarang konsep perencanaan tertutup, yaitu rencana bukan merupakan produk akhir melainkan terjadi suatu umpan balik, ya, jadi menjadi daur ulang istilahnya. Jadi ibaratnya suatu air di dalam suatu pipa itu bisa berputar-putar. Sama kalau misalnya di akuarium, ya, akuarium kelihatan ada air tetapi sesungguhnya air tersebut itu adalah air yang ada di dalam akuarium itu yang diputar oleh salah satu mesin yang digunakan. Nah, tokoh-tokoh perencanaan tertutup ini ada Anthony Travis, Jurek Kozlowski, Margaret Roberts, dan seterusnya. Ya. Bahwa ternyata di dalam perencanaan ini, perencanaan tersebut pun juga mengalami suatu perkembangan. Jadi ada evolusi, ada perkembangan, ada dinamika yang terjadi di dalam proses perencanaan. Kalau dulunya bahwa katakanlah bahwa perencanaan berdasarkan evolusi kerajinan, ya, bahwa perencanaan itu tidak didasarkan suatu konsep tetapi dilakukan untuk menghasilkan suatu produk kerajinan yang memiliki bentuk organis, ya, tetapi perencanaan ini tidak didasari atau tidak melalui suatu kegiatan pendidikan sehingga wujud daripada apa yang direncanakan itu bisa dibuat. Hanya saja
penggambaran yang daripada suatu objek itu bisa dikatakan kurang baik, ya. Berbeda kalau perencanaan itu didasarkan kepada gambar dibandingkan dengan evolusi kerajinan. Karena perencanaan berdasarkan gambar ini, maka kita bisa memungkinkan untuk memisahkan pekerjaan pada bagian tersendiri, memungkinkan untuk mengubah bagian-bagian objek secara bebas pada suatu saat, efisiensi daripada waktu karena ada beberapa hal-hal yang bisa kita diuntungkan, ya. Karena menjangkut mengenai waktu berarti ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini adalah suatu gambaran daripada bagian penting di dalam rangkaian proses perencanaan, yaitu ada input, ada proses, ada output. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa ada data, ada analisa, dan ada rencana. Nah, ini adalah yang di atas ini adalah wujud daripada konsep perencanaan yang terbuka, ya. Jadi hasil akhir daripada perencanaan ini tidak lagi menjadi suatu masukan pada tahap perencanaan berikutnya. Jadi ini hanya berlaku pada masa tertentu, ya. Nah, tentu kan berbeda dengan proses perencanaan yang sifatnya tertutup, ya, bahwa output itu bisa menjadi umpan balik dan menjadi sebagai input pada proses perencanaan selanjutnya, ya. Nah, tentu akan memberikan suatu output yang baru pada proses perencanaan selanjutnya. Nah, dasar daripada proses perencanaan itu sendiri yaitu interaksi dan kerjasama yang sistematis dan terus-menerus antara profesi, penghuni, masyarakat, dan pimpinan politik, ya. Nah, ini untuk proses perencanaan yang sifatnya tertutup. Jadi nantinya akan ada interaksi dan kerjasama yang sistematis dan terus-menerus antara profesi. Siapa itu profesi? Ya adalah kita-kita ini, ataukah yang berada dalam naungan asosiasi ikatan ahli perencana, ataukah yang berprofesi sebagai konsultan jasa perencanaan, kemudian penghuni, masyarakat, dan pimpinan politik. Rumusan proses perencanaannya menafsirkan kebutuhan manusia. Ini bisa melalui suatu mengumpulkan informasi, menyusun informasi, mempelajari faktor-faktor psikologis, komunikasi antar manusia. Jadi mulai daripada mengumpulkan informasi di lapangan, kemudian setelah data dan informasi itu kita sudah dapatkan, kemudian kita susun, kita tabulasikan, kita kelompokkan daripada data dan informasi ini dengan maksud untuk lebih memudahkan pada saat kita melakukan suatu analisis data dan informasi. Kemudian sangat memungkinkan kita melakukan melihat atau mempelajari faktor-faktor yang sifatnya psikologis dari sesuatu yang terjadi di suatu wilayah ataukah masyarakat. Dengan sendirinya kita bisa menentukan dan menghasilkan suatu perencanaan ataukah alternatif perencanaan yang sesuai daripada ataukah memang menjadi suatu kebutuhan masyarakat setempat. Komunikasi antar manusia. Jadi komunikasi antar manusia ini
kita sebagai suatu perencana di dalam proses perencanaan melakukan komunikasi pada saat proses pelaksanaannya, pelaksanaan perencanaan, maka kita akan melakukan suatu komunikasi dengan masyarakat. Ya, tentu kan berkaitan daripada data dan informasi yang kita mau gali. Kemudian selanjutnya kita melakukan komunikasi dengan jawatan atau ke pemerintah. Ya, tentunya ini akan memberikan suatu masukan atau melakukan suatu koreksian dari apa yang telah kita susun sebagai suatu dokumen perencanaan. Nah, yang ketiga adalah menjawab kebutuhan manusia, ya tentu melalui suatu analisis. Membuat batasan-batasan, mengambil kesimpulan atau alternatif, memilih alternatif, kemudian melakukan implementasi. Ya. Nah, jadi yang hasilnya bisa kita lihat mulai daripada tujuan proses perencanaan, yaitu menafsirkan, menjawab kebutuhan manusia, menghasilkan pelayanan fasilitas dan bentuk-bentuknya seperti apa. Yang tidak lain adalah dalam rangka sumber-sumber yang tersedia dan nilai-nilai budaya bisa kita akselerasikan atau bisa kita optimalkan. Nah, ini ada beberapa model-model proses perencanaan. Ya, ada beberapa model proses perencanaan. Yang pertama adalah model klasik, yaitu Patrick-Geddes. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan, lihat bahwa ini adalah salah satu penganut daripada proses perencanaan yang sifatnya terbuka, yaitu mulai daripada survei, analisis, dan perencanaan. Kemudian ini model perencanaan sifatnya tertutup, mulai daripada perumusan tujuan dan sasaran. Kemudian ada kendala-kendala apa, kita identifikasi ada beberapa kendala. Kemudian setelah itu kita melakukan suatu survei, ya, atau pengambilan data. Nah, kesemuanya ini menjadi suatu rujukan atau masukan pada saat kita akan melakukan suatu analisis. Dari analisis ini tentu kan menggunakan metode-metode atau metodologi yang sesuai, ya, sesuai. Kemudian hasilnya menjadi suatu perumusan, usulan dari suatu perencanaan yang akan kita lakukan. Nah, setelah itu, setelah dilakukan tahap implementasi pada horizon atau ke dalam kurun waktu tertentu, maka kita bisa melakukan suatu evaluasi, ya, evaluasi. Pemilihan prioritas, implementasi, tinjauan atau umpan balik ini adalah menjadi suatu masukan baru terhadap proses perencanaan berikutnya. Nah, berbeda dengan model Margaret Roberts ini secara kelompok besarnya dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat dan perencana. Perencana itu terkait daripada pertimbangan kerangka proses, sasaran dan tujuan umum, pemantapan sasaran dan tujuan, kemudianlah kegiatan evaluasi. Sedangkan bagi perencana yaitu terkait daripada data dan analisis, penentuan standar perencanaan. Nah, kita kan sudah tahu bahwa sudah ada SPM, standar pelayanan minimum. Standar pelayanan minimum. Ataukah yang lebih luas lagi adalah NSPK.
norma, standar, kriteria, pedoman dan kriteria. Semua aspek yang terkait daripada perencanaan tata ruang itu kan sudah ada. Sisa kita melakukan penyesuaian di dalam pemanfaatannya, ya, di dalam pemanfaatannya. Nah, di dalam model Roberts ini dilakukan suatu evaluasi, dari evaluasi ini akan menjadi suatu masukan baru terhadap perencanaan selanjutnya. Nah, jadi pada intinya adalah ya sama dengan sistem daur ulang. Jadi kurang lebih juga ini sama, hanya bentuk dan modelnya yang berbeda. Ya. Ada yang sederhana, ada yang menempatkan aspek-aspek yang begitu banyak. Ya, pada intinya yang bisa kita lihat di sini bahwa setiap apapun model proses perencanaannya itu pasti akan ada data, analisa, dan evaluasi. Data, analisa, dan hasil. Ya. Nah, apa dan bagaimana yang mau dilakukannya bergantung kepada kapasitas dan kemampuan daripada seorang perencana untuk melakukan suatu proses perencanaan itu sendiri. Nah, begitu pula juga dengan model McDonald, ya. Ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok masyarakat itu seperti berkaitan dengan penjelasan kepada masyarakat bahwa perlu dilakukan suatu penjelasan kepada masyarakat terkait daripada perencanaan yang akan kita lakukan, supaya masyarakat tahu. Dan yang paling menariknya lagi, kalau masyarakat sudah tahu, biasanya selalu mengaitkan dan memberikan kemudahan pada saat kita akan mencari atau menggali suatu data dan informasi. Karena kapan masyarakat tidak paham dan tidak tahu, biasanya apa yang menjadi fokus di dalam suatu perencanaan terkadang berbeda dengan data yang disampaikan oleh masyarakat. Kemudian menyangkut mengenai pendapatan masyarakat, keterlibatannya, kemudian pemikiran yang bisa mewakili daripada masyarakat. Kemudian di dalam perencanaan ini ada, ya, tentu kan melakukan penyusunan rencana, menghitung kebutuhan, sasaran dan tujuan, melakukan suatu penyusunan hipotesa, kemudian melakukan suatu uji coba, menyusun suatu rencana, dan melakukan pengesahan rencana. Sementara pemerintah ini ada terkait daripada konsultasi kebijaksanaan pemerintah. Artinya bahwa begitu nantinya dokumen perencanaan itu sudah jadi, maka kewajiban daripada pemerintah melakukan suatu sosialisasi, bisa melakukan suatu konsultasi terkait daripada kebijakan yang akan diambil terkait daripada perencanaan tata ruang. Kemudian konsultasi dan kebijaksanaan pemerintah, pertimbangan dan penerimaan. Jadi pemerintah bisa memberikan suatu pertimbangan, dan hasil yang dihasilkan dari suatu perencanaan atau pembangunan itu, maka tentunya adalah penerimaan bagi pemerintah itu sendiri, yang kemudian dikembalikan atau menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Model berikutnya yaitu model Department of
environment DOE, yaitu penentuan sasaran dan tujuan. Ini timbal balik atau keberkaitan daripada persiapan program, bahwa pada saat kita akan melakukan suatu proses perencanaan, hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah melakukan suatu persiapan, ya, persiapan supaya pelaksanaan daripada proses itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian menyangkut mengenai data, kebijaksanaan, pengembangan alternatif, dan draft perencanaan. Nah, tentunya ini sangat berkaitan daripada metode analisis dan penafsiran serta proyeksi yang dilakukan. Ya, jadi bagaimana analisa, penafsiran, dan proyeksinya bergantung kepada data, ya, kepada data. Begitu pula juga dengan pemilihan kebijakan, bagaimana hasil analisisnya, bagaimana hasil penafsiran dan proyeksinya, dan seterusnya. Dan setelah draft rencana selesai, kemudian penyesuaian daripada rencana, kemudian rencana selesai, dan itu bisa kita lakukan evaluasi dan menjadi umpan balik di dalam pelaksanaan evaluasi atau keperencanaan berikutnya. Nah, kalau kita mau ikuti yang kita alami selama ini, ya seperti inilah. Jadi penyusunan ada dikatakan di dalam suatu proses perencanaan tata ruang, ada namanya setelah katakanlah ini sudah menang tender ataukah sudah dinyatakan pekerjaan sudah dimulai, maka pekerjaan awal yang harus dilakukan adalah melakukan pembuatan laporan pendahuluan yang berisi tentang metodologi, gambaran secara singkat terkait daripada apa yang akan dilakukan, dan itu diseminarkan di tingkat di pemerintahan, dan ada yang melibatkan masyarakat dan ada yang tidak. Setelah itu baru kita menyusun fakta dan analisa, ataukah biasa disebut sebagai laporan antara. Nah, setelah selesai laporan antara, barulah masuk kepada tahap draft rencana. Ya. Setelah draft rencana inilah yang kemudian diseminarkan lagi kembali, ya, diseminarkan kembali. Setelah diseminar dilakukan penyempurnaan atau penyesuaian berdasarkan daripada masukan pada saat kita melakukan seminar atau konsultasi publik. Setelah itu semuanya itu dilakukan, barulah bisa dikatakan bahwa perencanaan selesai. Artinya hasil akhir daripada perencanaan ini itu sudah mencakup atau melingkupi atau mewadahi semua masukan-masukan yang ada selama proses perencanaan yang dilakukan. Oke, saya kira sudah sampai di sini. Jadi kepada mahasiswa berkenaan daripada materi ini, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa disampaikan dengan melalui grup WA yang ada, ya. Nanti kita bahas, ataukah saya juga akan melakukan suatu pemberian jawaban ataukah menanggapi semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui suatu media sosial ataukah media komunikasi. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.